pagi ibu-ibu guru hebat. Selamat datang kembali di Loka 3. Semoga sehat selalu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya. Baik, Bu Agustina. Sedang kurang sehat, Bu Agustina. Kasihan. Kenapa Bu Epa? Bu Epa kenapa matanya bengkak, Bu? Tadi malam gimana? Infeksi deh. Oh, siapa tahu mabuk LMS Bu Epa tiba-tiba tidak hidup tadi malam ya. Kecolok LMS. Mabuk LMS sih. Kecolok LMS kalau Kecolok LMS saya ya. Harapannya di setiap Loka Karya kita selalu bertemu dalam keadaan sehat ya. Semoga Bu Epa matanya lekas sehat. Jangan lupa selalu pakai tetes mata ya Bu Epa dan minum obat. Ya, di Loka sebulan yang lalu hari ini adalah kaitannya dengan visi guru penggerak. Kemudian hari ini kita membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Sebelum kita melanjutkan dan memulai Loka kita, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang bisa membantu saya untuk memimpin doa kita? Mungkin, Bu Damai mungkin. Sebelum kita mulai kegiatan kita, mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Saya mohon izin share screen. Sudah bisa terlihat ibu-ibu? Sudah, Bu. Baik. Seperti yang saya bilang, kita masuk pada Loka Karya 3, yaitu peran pemimpin dalam pembelajaran. Nah, kemudian tujuan Loka Karya 3 kita pada hari ini yaitu calon guru penggerak mampu mendemonstrasikan pemahaman mengenai mindfulness dan integrasi 5 kompetensi sosial emosional dalam praktik mengajar. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya kira ibu-ibu sudah semua ya di LMS bertemu modul ini dan pasti sudah melaksanakannya, begitu ya. Kemudian agenda kita hari ini kita sudah pada pembukaan. Kemudian nanti kita akan melakukan praktik mindfulness, kemudian praktik integrasi 5 kompetensi sosial emosional dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian membuat rencana berbagi pengalaman belajar, konsep kompetensi sosial emosional, dan terakhir penutup. Nah, sebelumnya mungkin kita bisa membuat kesepakatan kelas ya. Kita masuk pada praktik mindfulness. Sebelumnya, saya akan membagikan link Jamboard. Apakah bisa terlihat? Bisa terlihat, Ibu? Bisa, Bu. Ya. Di situ ada pertanyaan dari slide 1 ya sampai slide 3. Nah, boleh diisi sekaligus. Nanti kita bahas bersama-sama. Bu Rosye berkolaborasi dengan rekan sejawat. Oke, pertanyaan pertama, kemampuan kerjasama apa yang ingin Anda tingkatkan dalam diri Anda? Kok saya tidak bisa klik ya? Ini yang ada yang jam berbagi ya? Ya. Ibu Damai saling menghargai. Berbagi ke saya. Oh, Ibu. Oke, Ibu Rahayu. Bu Agus, mungkin saya tulis di kolom chat ya. Boleh. Saya tulis ya di chat pertanyaannya. Nah. Ibu-ibu jangan lupa tulis nama ya. Silakan dilihat di room chat, ada pertanyaan kedua dan ketiga yang tidak bisa masuk ke dalam Jamboard, boleh ditulis di kolom chat. Ya, Ibu Pris menyebutkan terbuka ya. Kekuatan seperti apa yang Anda miliki? Ibu Damai percaya diri. Ibu Rosye mau berbagi, percaya diri, saling menghargai perbedaan. Mantap. Kemudian pada pertanyaan ketiga, ide pembelajaran KSE apa? Apakah yang dapat Anda terapkan di kelas dan sekolah Anda? Ibu Damai menuliskan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ibu Pris menuliskan selingan dengan bernyanyi dan membuat sebuah permainan. Keren ya. Ibu Epa, ya semangat berkontribusi. Oke, saya copy dulu deh. Ya, iya, Ibu Rosya menuliskan ice breaking dan menggunakan teknik stop. Ya, sambil jalan ya, ibu-ibu. Saya mau mendengarkan Ibu Epa dulu deh. Fleksibel dan kompromi pada pertanyaan yang pertama. Kemampuan kerjasama apa yang ingin Anda tingkatkan dalam diri Anda? Boleh Ibu Epa untuk berbagi apa yang ditulisnya tadi? Terima kasih Bu Agus. Ini kan kalau saya orangnya suka kerja itu sesuai dengan tahap-tahapnya gitu.
harus sesuai dengan alurnya. Oh, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Nah, terkadang memang ada kondisi yang memang mengharuskan harus bekerja di luar jalur itu gitu. Jadi kadang akhirnya kerjanya jadi nggak enak, kita dengan sesama kawan pun di kelompok misalnya jadi kurang nyaman gitu kan, karena saya maunya sesuai tahapan yang sudah disepakati dari awal atau aturan yang ada, sedangkan dari teman-teman yang lain mungkin ingin ada fleksibilitas gitu kan. Nah, jadi itu yang saya kembangkan dulu, saya bisa lebih fleksibel mungkin gitu kan, dan bisa lebih berkompromi dengan penyesuaian perubahan yang perlu dilakukan dalam kerja sama kelompok. Itu Bu Agus. Oke, terima kasih Bu Epa. Ini berhubungan dengan dinamika kolaborasi kita sesama rekan sejawat ya. Oke, kemudian pada pertanyaan kedua, boleh Bu Rosya berbagi. Bu Rosya memiliki kekuatan mau berbagi, percaya diri, saling menghargai perbedaan. Boleh Bu Rosya berbagi? Iya, terima kasih. Jadi di sini saya menyampaikan bahwa saling berbagi, kemudian percaya diri dan menghargai perbedaan. Jadi apa yang kita dapatkan, ilmu apa yang kita dapatkan, jangan kita simpan, tetapi kita harus salurkan itu, kita tularkan itu. Semua praktik-praktik baik yang ada dalam diri kita harus salurkan supaya orang juga bisa melakukan yang terbaik, lebih daripada apa yang kita miliki. Kemudian dalam melakukan segala sesuatu itu harus kita percaya diri dulu. Kalau kita tidak percaya diri, maka kita tidak akan bisa mampu untuk menyampaikan hal-hal baik atau praktik baik itu kepada orang lain. Kemudian dalam menyampaikan praktik baik itu kita harus bisa untuk saling terbuka, bisa menghargai pendapat, karena pikiran orang itu tidak mungkin sama dengan kita. Jadi itu adalah kekuatan besar dalam diri saya untuk dapat diambil untuk menjadi kekuatan untuk saya bisa berkembang lebih maju lagi. Terima kasih. Wah, mantap. Terima kasih Bu Rosya berbaginya. Ya, karena kita beragam ya. Ya Bu Rosya beragam sekali dengan karakteristik yang berbeda-beda pula. Kita harus bisa saling menghargai pendapat dan menghargai keragaman yang ada. Oke, pada pertanyaan ketiga, ide pembelajaran KSE apakah yang dapat Anda terapkan di kelas dan sekolah Anda? Boleh nih Ibu Dame, kayaknya menarik nih pembelajaran yang berpihak pada murid. Boleh Bu Dame, silakan. Ya, terima kasih Ibu Agustina. Ya, jadi pembelajaran yang berpihak pada murid itu karena terkadang saya melihat haknya murid itu belum ada di sekolah saya. Guru hanya memberikan materi berupa dari buku paket aja. Mereka hanya disuruh mencatat, tapi guru tidak bisa melihat kebutuhan siswa. Jadi setelah saya beberapa kali mengikuti kegiatan guru penggerak ini, saya memang harus belajar menjadi guru yang berpihak kepada murid, jadi mengajar sesuai dengan kebutuhan murid. Seperti itu Ibu Agustina. Oke Bu Dame, terima kasih. Ya, kita memang dituntut harus lebih berinovasi ya Ibu-Ibu. Itu yang memang harus kita harus ada mempunyai keterampilan itu. Nah, dari 3 pertanyaan ini mungkin kita akan coba menarik kesimpulan dari apa yang kita tulis bersama. Bahwa segala kekuatan yang ada pada diri kita, apa tadi? Kekuatan apa saja Ibu-Ibu? Percaya diri ya? Percaya diri. Ya. Percaya diri. Menghargai perbedaan. Oke. Menghargai Memiliki sikap terbuka, Bu. perbedaan. Oke. Memiliki Fleksibel sikap dan kompromi Bu, fleksibel. terbuka. Fleksibel dan kompromi. Ya. Ada yang mau menambahkan lagi Ibu-Ibu? Dan masih banyak lagi ya yang memang harus kita tulis, yang harus kita isi dalam diri kita. Nah, mungkin saya sharing dulu. Saya kembali kepada materi tadi. Ya, silakan Bu Eva. Kita kembali pada praktik mindfulness. Ibu-ibu pasti sudah tahu ya, praktik mindfulness seperti apa. Ini sudah ada di modul kan? Mungkin ada yang bisa menjawab. Praktik mindfulness seperti apa, Ibu? Ada yang bisa menjawab? Ada yang boleh menjawab? Seperti apa praktik mindfulness? Ya, Bu Rosya, silakan. Teknik stop. Oh iya. Menggunakan Ibu, teknik stop seperti apa, Ibu? jadi ketika suasana pembelajaran sudah mulai jenuh, di situ kita harus menggunakan teknik stop untuk mencairkan suasana, untuk mengembalikan kondisi daripada siswa-siswa yang ada di dalam kelas. Jadi dengan menarik nafas, kemudian mengembuskan lagi, memberikan suasana menjadi lebih encer lagi, lebih adem lagi. Ya. Jadi tidak monoton, Bu. Oke. Agar lega ya ibu-ibu. Lega, ya. Iya. Nah, saya kira praktik ini sudah dilakukan ibu-ibu semua ya, baik itu kepada diri sendiri dan bersama anak-anak siswanya di kelas. Nah, kemudian, nah ini praktik stop. Contohnya tadi seperti Bu Rosya bilang, ada yang pertama yang kita lakukan, kita lepaskan semua apa yang ada di dalam benak kita, di dalam tangan kita, baik itu benda hidup, benda mati dan sebagainya. Kita lepaskan, kemudian kita menarik napas panjang, menghembuskannya, dan itu dilakukan berulang kali. Manfaatnya agar kita merasa lega ya ibu-ibu,
kita di dalam kelas belajar dengan beberapa jam dengan anak-anak, itu pasti adalah sesuatu yang melelahkan. Nah, teknik stop ini untuk merilekskan pikiran dan hati kita agar kita bisa kembali bersemangat lagi. Kemudian latihan mendengar dengan sadar. Ada yang bisa mengungkapkan bagaimana latihan mendengar dengan sadar ya? Ibu-ibu ada yang bisa mengungkapkan? Seperti apa sih latihan mendengar dengan sadar itu? Boleh ibu-ibu? Bu Dame, Bu Prisil, Ibu Rahayu? Ya baik Bu. Makasih atas kata-katanya teman-teman semua. Menurut saya, latihan mendengar dengan sadar artinya dalam melakukan latihan dalam bagaimana kita mampu untuk melaksanakan praktik KSE dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah ini bahwa kita tahu bahwa dalam latihan mendengar ini sudah jelas bahwa apa yang kita dengar itu adalah hal-hal baik, sudah tentu dengan hal-hal yang baik, praktik-praktik baik yang kita dengar, yang disampaikan. Nah ini sudah jelas akan memberikan kesadaran bagi diri kita, seperti itu. Itu saja penjelasan dari saya, Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Rahayu. Ya, latihan mendengar dengan sadar ini ya, ini berhubungan dengan bagaimana kita menerima dan mengirim pesan kepada orang lain. Nah, ketika kita mendengar dengan sadar, artinya kita menerima pesan dari orang lain, kemudian kita bisa menyampaikannya kepada orang lain lagi dengan seutuhnya ya, ibu-ibu. Kemudian latihan melihat dengan sadar. Nah, ini juga berhubungan dengan latihan mendengar dengan sadar, melihat dengan sadar pun demikian, yaitu ketika kita melihat dengan kesadaran penuh, artinya kita bisa menyampaikan pesan apa yang kita lihat, pesannya juga sampai sesuai dengan apa yang kita lihat dan apa kenyataan yang terjadi. Nah, kemudian integrasi kompetensi sosial emosional dalam rencana pembelajaran. Nah, KSE ini kita integrasikan dengan pembelajaran ya ibu-ibu, sama seperti halnya dengan pembelajaran berdiferensiasi. KSE juga harus diintegrasikan dengan rencana pembelajaran untuk meningkatkan lagi konsentrasi siswa, untuk meningkatkan pengelolaan diri kita sebagai guru. Kemudian banyak hal-hal yang positif ya yang bisa kita dapat dari KSE ini. Nah, setelah ini nanti kita akan membuat alur cerita. Nah, nanti akan kita buat kelompok untuk memilih R1 RPP dan didiskusikan, kemudian disimulasikan satu kelompok, kemudian direfleksikan. Nah, akhirnya kita sampai di bagian penutup. Sebelum kita melakukan sesi-sesi yang ada di bagian penutup, mungkin kita bisa berefleksi bersama dan apa yang kita dapat hari ini. Mungkin saya bisa minta tolong Ibu Prisil bisa berefleksi bersama kita, bisa menyampaikan refleksinya hari ini. Baik Bu. Jadi ya, hari ini sangat senang ya, perasaan saya sangat senang boleh memahami tentang apa itu KSE dan penerapannya di dalam kelas. Untuk itu, selanjutnya saya akan menerapkan prinsip KSE ini dalam proses pengajaran saya di kelas. Mungkin itu saja Bu. Iya, terima kasih Bu Prisil. Kegiatan hari ini bisa kita tarik kesimpulan juga bahwa KSE ini sangat bermanfaat ya untuk diri kita, untuk murid kita, dan untuk rekan kita. Hendaknya kita bisa berkolaborasi dengan segala kekuatan yang kita miliki, bisa kita bersama-sama melaksanakannya di sekolah. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Selamat berjumpa lagi di Lokakarya selanjutnya. Selamat masuk kembali di modul selanjutnya di LMS. Semoga sehat semua ibu-ibu dan terus semangat sampai akhirnya nanti guru penggerak pendidikan guru penggerak ini selesai dengan membawa manfaat yang banyak untuk kita dan orang sekitar kita. Mungkin kita berdoa dulu sebelum kita menutup kegiatan kita. Boleh Bu Dame, kita tutup, kita berdoa bersama. Ya, terima kasih Bu. Kita akan mengakhiri kegiatan Lokakarya kita hari ini. Kita akan berdoa untuk untuk keselamatan kita menuju rumah masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Dame. Semoga selamat sampai tujuan pulang ke rumah ya ibu-ibu. Salam bahagia dan selalu sehat. Terima kasih.